Hai sahabat podcast, kembali lagi bersama saya Mardiah di podcast FIK. Pada episode hari ini, senang sekali kita sudah dibersamai oleh narasumber kita, Pak Dekan dari Fakultas Ilmu Komputer, yaitu Profesor Dr. Insinyur Supriyanto MSc IPM. Hai, halo. Gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar ya. Terima kasih banget Prof sudah hadir pada episode hari ini. Jadi ini kan bulan Mei ini, Prof. Yeah. Bulan Mei ini ada banyak event ya, Prof ya. Dimulai dari tanggal 1 Mei itu ada 2 event nih, Prof. Ada Hari Buruh dan hari ulang tahun FIK sebenarnya, Disnatalisnya FIK. Terus dilanjutkan dengan event besar lainnya yaitu Hari Pendidikan Nasional nih, Prof. Nah, kita akan bicara seputar ini nih, Prof. Jadi kita kan di Fakultas Ilmu Komputer sebagai salah satu agen yang menyiapkan generasi masa depan ya, Prof, pendidikan sebagai agen pendidikan tinggi. Dan juga kita di 2026 ini sangat terasa ya, Prof, perubahan digitalisasi dan pemanfaatan AI. Nah, menurut Prof Supriyanto sendiri nih, Prof, apakah pendidikan tinggi hari ini tuh masih berjalan beriringan dengan perubahan yang ada atau malah justru tertinggal nih, Prof? Baik, terima kasih Mbak Mardiah dan salam kepada adik-adik sekalian, para pemirsa, para penonton podcast FIK UPN Veteran Jakarta. Ya, senang sekali hari ini mendapatkan kesempatan untuk bisa menyapa para penonton semuanya ya, para masyarakat semuanya, bahwa 1 Mei adalah Dies Natalis FIK UPN Veteran Jakarta. Ya, kalau kita bilang tanggal lahir ya, tanggal lahirnya 1 Mei itu. Jadi hari ulang tahunnya memang 1 Mei. Dan 1 Mei bertepatan dengan Hari Buruh ya. Iya, Hari Buruh. Maka kalau kita mau relasikan ya, mahasiswa setelah lulus dari FIK ini kan diharapkan untuk mendapatkan pekerjaan. Tapi bukan berarti saya menyuruh untuk jadi buruh ya. Karena asumsinya buruh itu pekerja ya. Ya memang kita bekerja, tapi bekerja itu sesuai dengan passion masing-masing ya. Oke, baik. Lalu bagaimana pendidikan dengan perubahan zaman sekarang ini? Ya, kita harus sadar bahwa kita saat ini hidup di zaman yang disebut VUCA. VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Ya, intinya perubahannya cepat. Dan perubahan cepat itu kemudian nggak terprediksi. Sehingga kita di pendidikan tinggi juga harus siap dengan itu. Sehingga perubahan kurikulum perlu menyesuaikan dengan perubahan masyarakat. Nah, apalagi bidang ilmu kita ini ilmu komputer, itu cepat sekali perkembangannya. Iya, cepat sekali perkembangannya. Kalau kita lihat alat komunikasi sekarang sudah mulai 6G. Ya, generasi ke-6. Ya. Dan komputer juga generasinya akan terus bertumbuh. Ya, tapi saya melihat Gen Z ini yang dilahirkan, ditakdirkan hidup di zaman ini tentu bisa menyesuaikan. Ya, barangkali kita yang generasi sebelumnya juga harus berjuang untuk bisa menyesuaikan ini. Karena antara kita generasi yang disebut biasanya kolonial dengan milenial ini perlu ada strategi untuk bisa adaptif sama perubahan ya, bisa menyesuaikan gitu. Oke, berarti memang perubahan itu sesuatu yang memang harusnya cukup kencang dan tidak terprediksi ya, Prof. Jadi kita harus menyusun strategi gimana caranya bisa adaptif gitu. Betul, ya, Prof, biar gak tertinggal. Oke, baik. Nah, ini kan di tanggal 2-nya kita ada momentum Hari Pendidikan Nasional nih, Prof. Nah, menurut Prof Supriyanto sendiri nih, bagaimana memaknai peran pendidikan tinggi dalam membentuk generasi masa depan nih, Prof? Baik, di zaman VUCA ini, Mbak, solusinya juga VUCA. Solusinya VUCA. Jadi yang pertama, seseorang kalau tidak ingin larut dengan perubahan ini harus punya V, yaitu visi.
Vision. Vision. Punya visi. Seorang kalau punya tujuan tertentu, apapun yang berubah di sini, asal tujuannya tercapai, ya tujuan itu yang tetap menjadi orientasinya kan. Dia ada pegangan. Gitu ada pegangan. Nah, orang akan mudah terombang-ambing itu ketika nggak punya pegangan, nggak jelas tujuannya kemana, nggak jelas. Maka diajak ke kanan ikut ke kanan, diajak ke kiri ikut ke kiri. Baik. Oke. Nah, di antara pesan utama di pendidikan ini, karena tanggal 2 hari pendidikan dan tokoh utamanya adalah Ki Hajar Dewantara, maka kita perlu mengenal dan kemudian memegang teguh prinsip yang beliau sampaikan. Apa tuh Prof? Prinsipnya Prof? Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ada 3 nih Prof. Betul. Jadi ketika seseorang itu bertugas di depan, berikan teladan. Nah, ketika bertugas di tengah, tetap berkarya, mangun karso, tetap berkarya. Kemudian kalau ditugaskan di belakang, memberi dukungan yang baik, menguatkan, gitu, bukan memperlemah. Jadi kita dalam kehidupan ini kan kadang-kadang ditugaskan di posisi yang berbeda-beda. Tentu nggak boleh purian ya, nggak boleh ngambekan, karena memang kita ini secara naluri, kemudian secara alami ya akan berubah. Ya, kalau di umur-umur masih 30-an kuat ya. Kalau udah 50-an ke atas mulai kurang. Kalau 60-an kan lemah ya, lemah. Tentu perannya juga akan berbeda. Ya, maka untuk menghadapi perubahan ini, selain kita punya visi tadi ya, punya tujuan, kemudian kita pegang nilai-nilai ini supaya secara pergaulan masyarakat kita nggak tergerus dengan perubahan tadi, yaitu menjadi teladan, apalagi di pendidikan. Ya, pendidikan itu kan asumsinya orang-orang yang terdidik. Orang-orang terdidik itu punya karakter yang baik, ya kan? Karakter baik itu ya cocok jadi teladan. Karena kalau kita mau sedikit ngintip hasil statistik di Indonesia ini, yang punya kesempatan kuliah itu kan nggak banyak. Betul. Nggak banyak. Mungkin nggak nyampe 20%. Iya. Kurang dari itu. Semakin tinggi pendidikannya berarti persentasenya semakin kecil ya, Prof. Betul. Maka kita yang berkesempatan S1, S2 bahkan ada yang S3, harapannya itu bisa menjadi teladan di masyarakat. Dan berkarakter juga ya, Prof. Betul. Kemudian ketika dia bertugas, ditugaskan dimanapun, tetap berkarya. Karena tadi beda posisinya, itu beda hal yang harus dipegang ya Prof. Betul. Saat di depan jadi teladan, saat di tengah jadi tetap berkarya, dan di belakang juga bukannya jadi beban ya, tapi malah jadi pendukung ya Prof. Betul. Ya gitu. Oke, baik. Nah, Prof selaku dekan nih Prof, dekan Fakultas Ilmu Komputer nih, apalagi kita sedang masuk di umur 31 kan Prof sekarang nih. Nah, dengan era yang berubah-ubah nih Prof, bukan dalam ya, maksudnya selama kepemimpinannya Prof Supriyanto ya kan ada perubahan teknologi, ada perubahan ekspektasi mahasiswa nih. Menurut Prof Supriyanto nih selaku dekan FIK, apa sih tantangan kepemimpinan yang paling kompleks yang pernah Bapak rasakan di tengah-tengah hal yang tadi yang nggak stabil itu Prof? Iya, baik. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengkolaborasikan antara SDM yang ada. Ya, kenapa itu menjadi tantangan? Kan masing-masing orang itu punya background yang berbeda. Tentu punya pemahaman berbeda. Ya kan? Pendidikannya meskipun sama-sama S1 dari tempat yang berbeda-beda. Iya, betul. Tempat yang berbeda. Nah, mengkolaborasikan ini perlu upaya yang serius ini. Baik. Maka kita berupaya untuk membuat grup-grup riset itu dalam rangka mengkolaborasikan orang-orang yang punya kepakaran dekat ya, punya kepakaran yang sama, sehingga ketika diskusi akan membentuk sebuah kekuatan. Ya, orang pinter kalau sendirian itu useless. Iya, dia udahlah nggak punya teman, nggak brainstorming sama untuk mencapai sesuatu yang out of the box mungkin akan sulit ya Prof kalau sendirian ya. Sulit. Ya kalaupun bisa itu nggak bertahan lama.
Ya, gitu. sebagaimana kita punya semangat ya. Kita punya Hmm. semangat tinggi kalau sendirian nggak tahan lama. Iya ya, kalau ngantuk-ngantuk Iya. aja ya Prof. Iya. Betul, Makanya betul. ada pepatah yang mengatakan if you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Oh gitu. Jadi memang kekuatan dalam tumbuh bersama itu malah bisa membawa kita ke tempat yang lebih jauh, Lebih gitu jauh ya, Prof. dan lebih tahan Lebih lama. Lebih tahan Ya, lama, catat lebih jauh. ketika kita bekerja di FIK UPN Veteran Jakarta sebagai dosen misalnya, maka usia pensiun kita itu 65 tahun. Ya, Kalau betul, jadi betul. guru besar malah 70 70 tahun. Nah, ketika selama itu kita kerja di sini, kalau kita bisa berkolaborasi, saya membayangkan akan terjadi produktivitas yang sangat tinggi. Ya. Meskipun usianya sudah senior ya. Betul, betul. Ya, tapi kalau ketika kita tidak bisa berkolaborasi dengan orang lain, ya, meskipun awalnya hebat, ya saya rasa akan nggak bertahan lama tadi ya, Prof. Akan ambruk di waktu yang tidak lama. Iya, karena sendiri. Betul. Jadi takutnya ada idenya pun kayak ngumpet di situ aja ya, Prof, istilahnya ya. Iya. Oke, berarti memang dalam kebersamaan itu ada kekuatan teman-teman ya, mengutip dari apa tadi, Prof? Peribahasa, if you want to go fast, you go alone. If you want to go far, you go together. Berarti emang ada kekuatan sendiri ya, Prof. Bisa berdiri sendiri, bisa pergi sendiri, bisa. Tapi nggak lama tadi ya, Prof, ya. Gitu. Berarti harus membuka pintu untuk kolaborasi kita ya, teman-teman ya. Harus berteman. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih, Prof, penutup. Ini kan di dalam momentum bulan pendidikan gitu, dan juga Hari Buruh dan ulang tahun kita nih, apa sih pesan Prof Supriyanto untuk mahasiswa yang sedang mempersiapkan masa depan mereka nih, Prof? Ya, saya paham bahwa mahasiswa masuk ke kampus, khususnya masuk FIK, itu punya harapan. Ya, punya harapan. Harapannya apa? Setelah lulus kuliah ini, mereka bisa berdiri sendiri, mendapat pekerjaan yang layak, ya, kemudian punya penghasilan, dan berkeluarga, hidup bahagia, punya keluarga yang nyaman gitu ya. Dan tentu semuanya pengen begitu. Dan saya pun sebagai dekan juga berusaha untuk membantu rekan-rekan mahasiswa untuk itu. Maka kolaborasi antara kita di pengelola fakultas, mahasiswa, orang yang punya tujuan untuk sukses setelah kuliah, dan tentu orang tua, tiga komponen ini perlu kolaborasi agar teman-teman mahasiswa ini ketika menjalani perkuliahan itu bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan itu, meningkatkan kapasitas dia. Sehingga setelah lulus dengan kapasitas yang sudah diperoleh itu, semua akan menerimanya sebagai partner kerjanya. Begitu. Jadi memang kita juga butuh bersama nih, Prof, ya, untuk mempersiapkan masa depannya mahasiswa. Jadi bukan cuman mahasiswanya aja yang sendiri ya, Prof, harus butuh dukungan dari kita, pihak fakultas, dan juga orang tuanya. Orang tua jadi berperannya aktif juga nih dalam mempersiapkan masa depan mahasiswa. Karena kalau misalkan cuman mahasiswanya doang yang berdiri sendiri, mungkin akan agak sulit ya, Prof, ya, walaupun memang bisa pasti ya, Prof. Iya, mahasiswa bisa di sini karena dukungan orang tua kan? Iya, betul. Oke. Dan kalau mahasiswa bisa belajar sendiri, kenapa harus ada kampus kan? Iya. Tuh. Oke, berarti emang ada kekuatan di dalam kebersamaan ya. Baik nih, pertanyaan tadi udah sebagai pertanyaan penutup kita, Profesor. Jadi banyak banget yang sudah disampaikan oleh Prof Supriyanto nih, teman-teman, di momentum bulan Mei ini yang ada 3 event besar, yaitu Hari Buruh, bertepatan juga tanggal 1 itu ada Disnatalis FIK, dan di tanggal 2 ada Hari Pendidikan Nasional. Nah, kita tadi udah mendapatkan banyak sekali pencerahan ya. Jadi dari FUKA yang juga solusinya adalah FUKA juga ya, Prof. Jadi kita tuh harus hidup memiliki satu pegangan, ya kan, Prof. Jadi maksudnya kenapa kita ada pegangan itu, kita biar nggak terbawa oleh arus kiri ke kiri, arus kanan kita ke kanan, ini tetap fokus pada satu tujuan kita. Dan yang saya rangkum tadi, kita
kalau bisa berkolaborasi ya harus kolaborasi ya Prof, karena Iya, emang di harus kebersamaan kolaborasi. itu ada kekuatan ya Betul. Prof. Jadi ya kita bisa pergi ataupun berkembang lebih jauh dan lebih pesat lagi mungkin. Baik, terima kasih Prof Supriyanto sudah berkenan Iya. untuk jadi narasumber pada episode podcast FIK pada hari ini. Dari kami tim podcast FIK, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terakhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.